بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salah wa ita'az zakati wa kanu lana abidin. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah hayatakum. Setiap orang dalam kehidupan di dunia yang fana ini mempunyai fungsi kepemimpinan, menjadi pemimpin di lingkungannya masing-masing. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibacakan di awal khutbah tadi. Mengingat besarnya tanggung jawab menjadi pemimpin di dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan ruang lingkup dan daerah teritorial masing-masing, maka syarat-syarat, sifat dan akhlak untuk menjadi pemimpin haruslah dimiliki dan dikembangkan. Pada kesempatan ini ingin kita uraian dari akhlak kepemimpinan yang diperlukan, yang dituangkan dalam pidato kenegaraan yang diucapkan oleh khalifah yang pertama, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tatkala beliau dilantik menjadi kepala pemerintahan setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Pidato tersebut adalah sebagai berikut. Akan saya bacakan terjemahannya saja, sebab kalau dibacakan kata-kata berbahasa Arab panjang sekali. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya telah dilantik menjadi khalifah bukanlah karena saya lebih baik daripada kamu sekalian. Jika saya berbuat baik, bantulah, dan kalau saya berbuat buruk, luruskanlah. Jujur adalah satu amanah, bohong adalah satu perbuatan khianat. Orang-orang yang lemah di antara kamu kuat pada sisi saya, karena saya akan melindungi hak-haknya. Orang yang kuat di antara kamu lemah pada sisi saya, sampai saya mengambil hak-hak daripadanya. Janganlah kamu meninggalkan perjuangan, karena akibat sikap yang demikian akan ditimpakan Allah kehinaan di atas pundak kamu. Patuhlah kepada saya selama saya patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika saya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidaklah wajib bagi kamu mentaati saya. Berlaku adillah terhadap orang yang bergaul dengan kamu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihani kamu. Dikutip dari kitab Abu Bakar Siddiq Awwalul Khulafair Rasyidin oleh Muhammad Ridha halaman 34. Dari pidato kenegaraan khalifah yang pertama itu dapat disimpulkan 7 macam akhlak kepemimpinan yang perlu dipersunting oleh setiap orang yang akan memegang pimpinan dan juga bagi yang memegang pimpinan yang bertanggung jawab, baik pemimpin lingkungan maupun pemimpin masyarakat
lebih-lebih lagi pemimpin negara. Ma'asyiral Jumu'ah rahimakumullah hayatakum. Marilah kita uraikan ketujuh akhlak atau sifat-sifat itu satu demi satu. Yang pertama ialah sifat tawadhu', rendah hati. Banyak para pemimpin yang pada mulanya dekat kepada rakyat, turun ke bawah, integrasi kepada kaum yang lemah, tapi begitu dia sudah mempunyai kedudukan, timbullah apa yang disebutkan dalam peribahasa, kalau hari sudah panas, lupa kacang di kulitnya. Sifat sombong, congkak, tinggi hati sudah mulai nampak. Bukan saja sekedar itu, tapi kadang-kadang dia sampai hati menginjak-injak kuduk orang yang telah mengorbitkannya, yang telah menaikkannya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menyatakan bahwa pada hakikatnya kedudukan pemimpin tidak berbeda daripada rakyat biasa. Bukan karena ia orang istimewa, Superman, tapi hanya sekedar orang yang didahulukan selangkah, yang mendapatkan kepercayaan dan dukungan orang banyak. Di atas pundaknya terpikul satu tanggung jawab yang besar dan berat, baik terhadap umat, masyarakat pada umumnya, lebih-lebih lagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat tawadhu alias rendah hati bukanlah merendahkan kedudukan seorang pemimpin, malah sebaliknya akan mengangkat derajatnya, martabatnya dalam pandangan masyarakat dan orang banyak. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia. Yang kedua, mengharapkan dukungan dan bersedia untuk dikoreksi. Setiap pemimpin memerlukan dukungan dan partisipasi rakyat banyak. Bagaimanapun kemampuannya, ia tak akan bisa melaksanakan tugas-tugasnya tanpa partisipasi orang banyak. Jika orang banyak itu bersifat apatis, tak mau tahu, masa bodoh terhadap segala anjuran dan tindakannya, maka hal yang demikian merupakan tantangan yang berat. Oleh sebab itulah, seorang pemimpin harus terbuka untuk menerima kritik, asal saja sifat kritik itu sehat, membangun, konstruktif. Janganlah hendaknya orang yang melontarkan kritik itu dianggap sebagai lawan yang perlu dibungkamkan. Bahkan orang yang berani mengemukakan kritik, menunjukkan kesalahan, menunjukkan kekurangan seseorang pemimpin, justru itulah yang merupakan partisipasi yang sejati. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga ialah amanah dan jujur. Sifat amanah yaitu dipercaya dan memelihara kepercayaan orang banyak adalah salah satu sifat kepemimpinan Islam yang penting. Islam mewajibkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk menjaga dan memelihara amanah. Seperti ditegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah memerintahkan kepada kamu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, yakni kepada yang berhak memilikinya. Secara garis besar, ruang lingkup pemeliharaan amanah terbagi kepada tiga. Yang pertama, amanah terhadap Allah Rabbul Jalali. Yang kedua, amanah terhadap sesama makhluk, terutama yang bernama makhluk manusia. Dan yang ketiga, amanah terhadap dirinya sendiri. Memelihara amanah merupakan urat nadi antar hubungan. Apabila amanah itu rusak, maka terurailah segala ikatan, hubungan, putuslah tali temali tujuan yang baik. Tata susunan kehidupan akan berantakan dan pembinaan masyarakat insani akan mengalami kehancuran. Penyelewengan terhadap sesuatu amanah bukan saja merugikan orang yang terkena penyelewengan tersebut, tetapi akan mempunyai akibat mata rantai yang buruk di dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengertian memelihara amanah itu, termasuk juga menyerahkan sesuatu urusan, menyerahkan sesuatu tanggung jawab kepada orang-orang yang mampu dan cakap, yang memenuhi syarat-syarat, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza du'iyatil amanah fantadhiris sa'ah." Qila, "Ya Rasulullah, wa ma tadi'ul amanah?"
qala aywasadal amru ila ghairi ahlihi, rawahul Bukhari. Apabila amanah itu disia-siakan, maka akan timbullah kehancuran. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan menyia-nyiakan amanah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, apabila sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Dalam pada itu, seorang pemimpin harus berlaku jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur kepada 6 macam. Jujur dalam perkataan, jujur dalam kemauan, jujur dalam niat, jujur memenuhi tekad, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam menegakkan kebenaran serta menjalankan syariat agama Islam. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, yang keempat berlaku adil. Yang dimaksud dengan adil ialah menimbang dan memperlakukan sesuatu dengan cara yang sama dan serupa, tidak pincang, tidak berat sebelah, lawannya ialah zalim. Islam meletakkan soal menegakkan keadilan dan menjauhi kezaliman sebagai satu sikap hidup yang esensial. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara umum di dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sungguh Allah taala telah memerintahkan kepada kamu untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebaikan. Keadilan haruslah diterapkan dalam segala bidang kehidupan tanpa memandang orangnya, bahkan juga harus berlaku adil terhadap dirinya sendiri. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menegaskan bahwa orang yang lemah haruslah dibela dan dilindungi. Orang-orang yang kuat tidak boleh berlaku kejam dan sewenang-wenang. Yang kelima, janganlah meninggalkan perjuangan. Seorang pemimpin haruslah bersikap konsisten dalam perjuangan, yakni terus-menerus dan lestari dalam berjuang. Jangan acak-acakan. Pada satu waktu semangat tak kunjung padam dan tak kenal menyerah, tapi pada waktu yang lain melempem dan mudah dijenakkan. Dalam suatu perjuangan, menegakkan cita-cita dan kebenaran pasti akan berjumpa dengan halangan dan tantangan. Halangan itu haruslah diatasi. Jangan hanya dielakkan, lebih-lebih lagi jangan mundur dan kemudian meninggalkan medan juang, hilang tak tentu rimbanya. Disinyalir oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq dalam pidato kenegaranya itu bahwa orang yang meninggalkan medan juang, apalagi kalau sampai mengkhianati perjuangan, maka ia akan ditimpa kehinaan seumur hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Yang keenam, ditaati dan bersifat demokratis. Seorang pemimpin haruslah mengabdikan dirinya kepada misi yang dipercayakan di atas pundaknya. Ia harus mempunyai wibawa terhadap umat yang dipimpinnya, dipatuhi. Jangan ketika berhadap-hadapan muka, pengikut-pengikutnya mengangguk-anggukan kepala dan mengatakan yes karena takut, sedang apabila di balik belakangnya mereka mengatakan no. Seorang pemimpin haruslah bersedia dan siap untuk mundur apabila ia melakukan penyelewengan. Jangan terus-menerus mempertahankan kedudukannya. Yang terakhir, ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, berbakti dan beribadah hanya kepada Allah Rabbul Jalali. Kepemimpinan bersifat manusiawi, mempunyai kekurangan-kekurangan, di samping kelebihan-kelebihan yang menentukan pada tingkat terakhir ialah petunjuk ilahi dan garis-garis yang sudah ditetapkannya. Oleh sebab itu, seorang pemimpin mutlak harus senantiasa menghumpukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepadanya, melaksanakan sesuatu yang diridainya dan menjauhi segala hal yang dimurkainya. Hasil dari sikap berbakti kepada Allah akan menempa setiap orang, lebih-lebih lagi pemimpin, supaya mempunyai sikap keseimbangan dan istiqamah dalam segala situasi dan kondisi. Ridha menerima apa yang dapat dicapai, bersyukur apabila menang atau mencapai hasil, bersabar mengatasi tantangan demi tantangan. Demikianlah hadirin 7 macam sifat kepemimpinan Islam yang merupakan pesan dan kesan yang dapat dipetik dari pidato kenegaraan Khalifah pertama, wabil khusus dan terutama sekali untuk yang akan memegang pimpinan dan juga yang sedang memegang pimpinan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala 'azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarataz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad